Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Kamisan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini masih memberikan banyak nikmat pada kita semuanya, diantaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat nanti. Sebelum memulai acara malam hari ini, saya akan membacakan sebuah hadis tentang kehormatan. Jagalah kehormatanmu, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatan, niscaya Allah menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah menjadikannya sabar. Allah tidak memberi anugerah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini mencakup 4 kalimat yang menyeluruh dan bermanfaat. Pertama, barang siapa yang menjaga kehormatan, insyaallah Allah menjaga kehormatannya. Kedua, barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah mencukupinya. Yang ketiga, sabda Nabi, barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan menjadikannya sabar. Mungkin cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibolak-balik kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi kok tambah asyik, sampai-sampai mata gak mau melirik. Dibolak-balik kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi kok tambah asyik, sampai-sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, hidup jadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba,
ternyata benar. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut. Dibolak-balik kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi kok tambah asyik, sampai-sampai mata gak mau melirik. Dibolak-balik kok makin asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du fa ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anshitu wa ati'u la'alakum turhamun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, ucap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan pada kita, khususnya berupa iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada para ahli keluarga, sahabat, serta para pengikut yang setia menapaki jalan beliau sampai yaumil akhir nanti. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang mendamaikan di antara sama manusia, hadis yang ke-256 dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW balaghahu ana bani Amri bani Aufin kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahanati sholatu faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala ya Aba Bakrin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanati sholatu fa halaka anta umman nas qala na'am in syi'ta fa aqama Bilalun as-sholati fataqaddama Abu Bakrin fakabara wa kabara nas wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi fi suhufi hatta qama fi sofi fa khadan nasu fi tasfiki wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu la yaltafit fi sholatihi falamma aksara nasu tasfiqat tafata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah SAW Warofa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah waraja'al qahqara wara'ahu hatta qama fi soffi fataqaddama Rasulullah SAW fasallalin nasi falamma faragha aqbala ala nasi faqala Abu ayuhan nas faqala ayuhan nas malakum hina na bakum syai'un fi sholati akhadtum fi tasfiq inamat tasfiqu linisa'i man nabahu syai'un fi sholati falyakul subhanallah
fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa tafata. Ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tusalliya binasi hina asyrartu ilaik. Faqala Abu Bakrin, makana yambaghi libni abi kuhafata ayusolli binasi baina yadai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang cukup panjang ya, sengaja untuk hari ini langsung saya bacakan aja hadisnya dan tidak seperti biasanya kita perkata karena cukup panjang, kita langsung aja ya. Terjemahan dari sini adalah bahwa Rasulullah SAW itu mendengar kabar bahwa di kalangan Bani Amr bin Auf terjadi perselisihan. Maka Rasulullah SAW keluar untuk mendamaikan mereka bersama beberapa orang. Nah, jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah mendengar kabar di kalangan Bani Amr bin Auf, jadi keturunannya Amr bin Auf, gitu ya. Ini terjadi perselisihan, ya, perselisihan masalah apa gitu ya, sehingga karena perselisihan yang demikian ini sesama Muslim menjadikan beliau itu untuk keluar, ya, untuk mendamaikan mereka yang sedang berselisih. Nah, Nabi keluar itu tidak sendirian, tetapi bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain. Nah, karena mungkin dalam berusaha untuk mendamaikan ini ternyata tidak secepat membalikkan tangan itu ya, harus ada proses ini itu dan sebagainya, sehingga Nabi tertahan padahal telah tiba waktu sholat, ya, tertahan untuk ngurusi itu. Tertahan itu maksudnya tertahan untuk ngurusi supaya perselisihan itu biar segera selesai, sehingga diantara yang sedang berselisih biar damai. Namun terjadi waktunya sudah masuk waktu sholat. Nah, maka karena sudah masuk waktu sholat, Bilal kemudian mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan, sedangkan waktu sholat telah tiba. Apakah Anda mau untuk mengimami orang-orang? Maka Abu Bakar menjawab, ya, kalau kamu mau. Maka Bilal mengadakan iqamah sholat, Abu Bakar maju lalu bertakbir dan orang-orang pun bertakbir. Nah, jadi karena saat itu Rasulullah SAW tertahan, padahal waktu sholat sudah tiba, artinya sudah dikumandangkan azan, kemudian sudah ditunggu tidak segera datang. Mungkin kalau di zaman kita sekarang ini ya menitannya menitan waktunya itu ya, timernya yang di dinding itu sudah bunyi titit itu, imam rakyat ya istiqomati kan itu. Nah, karena patuhnya kepada apa? Pada timer. Padahal sebenarnya kalau menurut adanya patuhnya kepada imam. Ya, imam belum teko ya dindani sak tekone imam, kecuali kalau ada sesuatu apa terus ngabari itu bisa. Oh, saya udzur, nanti ada badalnya. Mestinya demikian ini. Tapi karena sekarang ini sudah orang tua pinter-pinter bikin seperti itu, timer seperti itu, sehingga lah rasa apa yang penting di waktu ini nganti terus salah imame, stoknya telat terus. Nah, malah salah imame. Kadang-kadang imam harus jadi ikutan itu. Nah, ini dengan kemajuan zaman malah jadi nyunahnya itu berkurang itu. Nah, kembali lagi. Nah, setelah itu kemudian karena memang beliau ada udzur tertahan, Abu Bakar kemudian bersedia untuk menjadi imam bagi mereka. Nah, terus Bilal iqomah, ya, iqomah sholat untuk tegakkan sholat itu. Nah, setelah itu Abu Bakar pun maju di tempat biasa Rasulullah SAW itu mengimami, maju untuk mengimami sholat, takbir, dan orang banyak juga mengikuti takbir beliau
ya, sampai beliau membaca Al-Fatihah itu ya. Mestinya ya membaca berapa entah ya sudah Al-Fatihah atau beberapa atau surat pendeknya, walam ya, ini ya tidak diceritakan di sini. Nah, setelah dalam keadaan itu ya, kemudian Rasulullah SAW datang dan berjalan maju menerobos sof hingga berdiri di sof yang terdepan. Nah, ini beliau datang dan langsung softnya diterobos, langsung di depan sendiri, ya di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq gitu loh. Nah, karena tahu yang datang dari Rasulullah SAW, maka orang-orang bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Nah, itu dengan tepuk tangan itu Abu Bakar tidak noleh di dalam sholatnya, karena dia yakin awang sholat kok noleh, ya wis terus baik. Nah, terus kok masih tepuk tangan lagi, tepuk tangan terus berkali-kali tepuk tangan. Nah, sehingga saking riuhnya itu kemudian terpaksa Abu Bakar untuk menoleh, dan setelah menoleh ternyata Rasulullah SAW ada di belakang beliau. Rasulullah memberi isyarat kepadanya, ya, isyaratnya itu isyarat entah pakai apa, tidak ada keterangannya ya, yang entah itu gini aja atau apa ya, isyarat lah, kita tidak tahu isyaratnya apa. Yang maksud dari saya adalah supaya apa itu Abu Bakar tetap di tempatnya. Supaya di tempatnya mana ya, tentu di imam itu, jadi imam itu maksudnya itu loh. Tapi ternyata Abu Bakar ini sungkan gitu loh. Nah, setelah itu Abu Bakar mengangkat tangannya dan muji Allah, ya, berarti alhamdulillah, terus mundur ke belakang hingga berdiri di shot yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW maju dan sholat mengimami orang-orang gitu loh. Maka setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada orang-orang lalu beliau bersabda, "Baik sekalian manusia, kenapa kalian bertepuk tangan ketika terjadi sesuatu di dalam sholat kalian? Tepuk tangan itu hanya bagi wanita. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam sholatnya, maka adalah dia mengucapkan subhanallah, karena tidak ada orang yang mendengarnya mengucapkan subhanallah melainkan dia pasti menoleh." Abu Bakar, apa yang membuatmu menolak untuk sholat memimpin orang-orang ketika aku memberi syarat padamu? Maka Abu Bakar menjawab, tidak sepantasnya putra Abu Quhafah sholat mengimami orang-orang di depan, di hadapan Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Nah, di dalam hadis ini tadi yang di bagian terakhir ini dijelaskan bahwasannya tatkala Nabi datang di waktu sholat sudah dimulai dan langsung nerobos ke depan, kemudian banyak orang yang bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan orang ini disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tatkala Rasulullah SAW jadi imam, kemudian selesai sholat kan menyatakan, hei para sahabat semuanya, apa yang menyebabkan kalian ini kok bisa bertepuk tangan tatkala terjadi sesuatu? Nah, tidak jawab mereka. Karena apa? Sebenarnya tepuk tangan itu bukan porsinya untuk kaum laki-laki. Tatkala kaum laki-laki ini berada dalam sholat, dan di sholat itu ada sesuatu apa? Entah itu ada kelupaan, ada sesuatu apa, ada sesuatu yang penting yang harus diingatkan untuk imamnya gitu ya. Ini bukan dengan tepuk tangan, dengan ucapan subhanallah. Karena dengan ucapan subhanallah, imam yang paham, yang tahu ya, kalau kaitannya itu dengan salah dalam sholat, salah apanya, salah gerakannya, apa salah rukuknya kurang atau apa, atau nah, itu kan mesti dia tetap kurang rakaat ya, tetap dia langsung ingat, langsung langsung
merubah kesalahannya itu. Tapi kalau dia tidak paham iki enek aku masih ora salah, rumah aku ya bener kok subhanallah terus kita menoleh ada apa kegerangan, mungkin ada sesuatu apa. Nah itu jadi boleh menoleh di waktu sholat sebenarnya boleh ya, karena ada sesuatu yang penting. Tapi kalau nolehnya itu tidak penting, maaf, sholatnya itu neng buri apa neng cedak lawang, Allahu Akbar, neng lima terus noleh itu tolehannya itu dah curian dari setan mencuri itu ya, mencuri pandangan kita. Ini akhirnya kita dalam sholat sudah cacat sholat kita gitu loh, tidak ada apa-apa kok noleh itu loh, terganggu oleh setan namanya. Tapi kalau ini nolehnya karena memang ada yang mengingatkan ada suatu hal yang perlu ya itu. Nah kan pernah suatu ketika tatkala salat salah ya, kurang 1 rakaat itu subhanallah ping 3 subhanallah ya, imam masih tetap di masih tetap duduk, makmum sing ngadeg ngono. Nah subhanallah ngono. Mestinya kalau seperti itu makmum ya sugane imam ya ngayal ya semelu imam kudune ijik subhanallah terus subhanallah ora mandang-mandang asal imame bingung toh, balik kanan ngopo to doan iki kok subhanallah mbah buyar kabeh ngono. Betul, sak masjid pernah itu buyar kabeh ngono. Rampung salat. Lah rampung salate baleni meneh akhirnya gitu loh. Karena apa lho? Mestinya kalau subhanallah berkali-kali kok tidak respon ya udah ikuti imamnya saja gitu loh. Kalau imam ragu-ragu dia menoleh, boleh noleh tapi jangan bicara. Maksudnya apa? Oh, mungkin kalau ada yang paham bilang kurang 1 tapi pakai isyarat kurang 1 tidak apa-apa, isyarat itu. Kemudian kita lanjutkan itu loh. Nah, tapi kalau tidak ya masya Allah, ya sudah orang mudeng kabeh, orang mudengnya akhirnya ya buyar kabeh sholat kan itu. Nah, karena ya, pernah seperti itu beberapa kali di masjid kita itu ya. Bahkan ada yang subhanallah baik kan mbah imam dulu itu antara duduk dan antara berdiri jadi mekengkeng ini kayak waku kan semua bingung no. Nah terus gandeng ranu terus enek sing bakul bakso kurang setunggal no. Tapi emang kurang setunggal malah jadi padang. Nah ini piye hukumnya sing kurang setunggal iki mau piye no. Mestinya ya rasa salate salat ditambah kurang setunggal kok piye no. Karena ndak mudeng tapi bisa menolong sak jamaah kabeh ya. Nah, mengorbankan diri berarti. Ya kan dia juga tidak paham, tidak pernah ngaji ya seperti itu. Ya kembali lagi, nah, maka kalau subhanallah itu untuk kaum laki-laki tatkala ada sesuatu yang salah dalam sholat, sedangkan untuk perempuan dengan bertepuk tangan tapi tidak seperti tepuk tangannya berikan opos kepada pembicara kita apa enggak gitu ya ngopok idoro ya orang enggak plak itu plak dan tahu gini apa ini sebenarnya tidak gini tapi dibalik ini. Nah itu terus selanjutnya di sini juga sebenarnya Nabi SAW itu telah memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap melanjutkan sholat. Tapi Abu Bakar mengapa kok tidak mau menjalankannya atau tidak mau terus untuk mengimami ini apa ya, beliau itu hanya segan saja. Abu Bakar segan terhadap Rasulullah SAW. Dong sudah ada orang yang paling baik kok ya, orang paling baik jagat saat itu ya, itu kok masa saya itu sholat di hadapannya jadi imam ini saya enggak mampu, saya enggak berani. Wong Jawa aku rawanin dadak kuwalat ngundaan ngono. Ya wong Jawa ngarani wedi kuwalat itu. Wong Jawa gitu, tapi bukannya masalah kuwalatnya, tapi dia mengatakan tidak pantas lah. Lam yang bagi itu hanya tidak pantas. Wis ora patut ngono. Mosok aku kok arep ngimami nabi ora patut. Nah, ini sebenarnya hanya merendah saja, bahkan merendah itu. Karena ya memang sebenarnya kalau dari segi tingkatan-tingkatannya itu masya Allah
orang yang paling bagus setelah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ini, yang mana beliau itu juga namanya artinya apa itu, keikutsertaan beliau bersama Rasulullah itu SAW itu kan diabadikan di dalam Al-Quran itu loh. Tatkala keduanya pada dalam gua itu pada waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan di dalam Al-Quran ini ada diterangkan seperti itu. Nah ini ya. Terus yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini, yaitu bahwasanya Nabi SAW itu sebenarnya tertahan, itu ada menerangkan tertahan itu adalah mereka menahan beliau untuk pergi agar mereka bisa menjauh beliau terlebih dahulu. Artinya setelah selesai permasalahan itu beliau tidak boleh segera pergi, jangan dulu ya Rasulullah, sebentar dulu, supaya bisa menjamu beliau itu, supaya mereka itu bisa menjamu beliau, memberikan hidangan ya ala kadarnya ya, seperti itu ya. Nah terus di sini juga bisa kita ambil pelajaran ya, kalau ada sesuatu yang sangat penting sekali seperti itu ya, ini karena kaitannya dengan masalah yang belum kelar, belum selesai itu ya harus kita selesaikan dulu, meskipun itu dalam waktunya sudah waktu sholat ini. Tapi kan ini perkara-perkara penting untuk mendamaikan orang dan sudah dalam proses-prosesnya harus segera diselesaikan dulu. Nah, kemudian selesai segera menuju ke tempat sholat untuk sholat. Dan yang selanjutnya bahwasanya imam rawatib itu sebenarnya yang paling berhak untuk menjadi imam, sementara orang-orang yang lainnya itu boleh menjadi imam penggantinya kalau memang ditunjuk atau memang dikehendaki oleh si imam rawatib. Sehingga imam rawatib ini kalau belum datang sebenarnya lebih baik ya harus ditunggu dulu sampai beliau datang, kecuali kalau memang sudah memberikan izin. Kok yang semenit aku lagi tok ya wis berarti aku lunga. Nah kok iso badai penggantinya yang menggantikan, yaitu akan jadi tertib. Tapi kalau tidak ya semuanya pengen jadi imam, ini akhirnya juga terjadi apa, kurang pas itu nanti ya. Terus yang terakhir ucapan di dalam sholat itu tidak boleh dengan ucapan-ucapan yang selain dari doa ataupun ayat-ayat. Nah, kalau tuh ada sesuatu untuk mengingatkan, itu mengingatkan dengan subhanallah, dan subhanallah itu juga termasuk ucapan yang kalimat dalam sholat juga ada itu ya. Kalau tepuk itu hanya khusus wanita, sementara ucapan-ucapan lain itu tidak boleh. Nah, kalau dalam hadis lain itu tidak pantas berucap untuk selain yang ayat atau doa itu. Nah, dulu sebelum sebelum syariat banyak diturunkan kepada beliau Nabi itu, banyak orang itu bercakap-cakap dalam sholat, hanya bercakap terus Allahu Akbar, takut kabari, bukan gitu. Dia masih itu hanya bercakap-cakap tuh gini loh, Allahu Akbar ini ya, kemudian ada yang bersin, alhamdulillah, Alhamdulillah, ya dikullah. Nah, itu saling menyahut, ada salam, jawab. Dulu pernah seperti itu zaman Nabi. Nah, tapi setelah syariat mulai banyak diturunkan pada beliau, kemudian mulai ditata itu. Ya, sekarang kamu tidak boleh, tidak pantas dalam sholat itu kecuali hanyalah doa dan bacaan Al-Quran itu loh. Sehingga kalau sholat kok tekan di bicara yang non bicara bukan dari doa atau bukan dari Al-Quran, nah itu memang itu akan menjadikan suatu batal. Seperti tadi yang kita ceritakan, sampai dia mengatakan kurang siji atau apa ya termasuk itu batal sholat sebenarnya. Nah, kalau dia mau suruh dulangi sholatnya biar batal, nah itu loh. Dan biar yang tadi batal tidak terpakai, harus biar terpakai sholat lagi kan itu. Nah, saya kira ini ya untuk malam hari ini yang kita sampaikan, karena hadisnya cukup panjang.
ya, dan tempatnya agak jauh ya, supaya tidak terlalu kemalaman. Kita akhiri dulu. Aku qouli hadza, subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.